Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mila Hanifah Batubara, INPM 2003090081. Saya mahasiswi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Kesejahteraan Sosial kelas 3B pagi. Di sini saya ingin memenuhi salah satu tugas mata kuliah pengantar filsafat ilmu. Sebelum saya menjelaskan mengenai materi saya punya sebuah quotes. Orang bijak mengatakan bahwa ilmu itu bukan apa yang dihafal, tetapi apa yang bermanfaat untuk orang lain. Dan ketika menyampaikan sebuah kebermanfaatan untuk orang lain, tentu harus didasari sebuah ilmu dan juga cara menyampaikan yang efektif. Maka pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai filsafat dan kebenaran. Filsafat. Resi pada tahun 1996 berpendapat, filsafat ilmu sebagai studi filosofis yang sangat luas dan mendalam tentang ilmu. Studi filosofis yang mendalam tentang ilmu itu sangat luas, dan ilmu itu pada dasarnya mencakup bahasan-bahasan seperti hakikat ilmu, tujuan ilmu, metode ilmu, bagian-bagian ilmu, jangkauan ilmu, dan hubungan ilmu dengan masalah-masalah kehidupan yang lain seperti nilai, etika, moral, dan kesejahteraan manusia. Saya akan memulai materi tentang filsafat ilmu dan kebenaran dengan sebuah pengandaian. Seandainya seseorang datang dengan informasi bahwa di suatu tempat sedang terjadi hujan, seorang wartawan mungkin akan menelusuri apakah memang benar-benar terjadi hujan di tempat itu, seberapa deraskah hujannya, dan seberapa parah dampaknya, apakah ada korban dari terjadinya hujan itu. Seorang saintis mungkin akan meneliti beberapa kadar keasamannya, zat apa yang terkandung di dalam air hujan itu. Lantas apa yang akan disampaikan seorang filsuf ketika mendapatkan informasi tentang hujan? Apa yang akan dilakukannya? Sebelum kita menjawab tentang tugas filsuf ketika seseorang memberikan informasi tentang hujan, kita akan terlebih dahulu membahas tentang apa itu filsafat ilmu. Filsafat terbagi menjadi 3 cabang. Yang pertama adalah ontologi. Ontologi membahas tentang hakikat segala sesuatu. Kedua, epistemologi. Epistemologi membahas tentang bagaimana cara memperoleh sesuatu. Dan yang ketiga, aksiologi. Aksiologi membahas tentang nilai guna atau untuk apa sesuatu itu. Cabang-cabang dari ontologi antara lain metafisika, kosmologi, filsafat agama, dan akologi. Dan cabang dari epistemologi adalah filsafat ilmu. Kemudian aksiologi, cabang-cabangnya adalah etika dan estetika. Dari kerangka ini, kita bisa tahu bahwa filsafat ilmu merupakan bagian dari epistemologi yang secara khusus akan membahas tentang apa hakikat ilmu itu sebenarnya. Dari sisi ontologis adalah untuk menelusuri apa hakikat ilmu itu. Harapannya akan menemukan suatu kebenaran ilmiah. Dari sisi epistemologis, filsafat ilmu berusaha menelusuri tentang bagaimana cara memperoleh ilmu, baik sarana maupun tata caranya. Diharapkan akan menghasilkan suatu metode dan paradigma. Dari sisi aksiologi, filsafat ilmu berusaha menelusuri kemana ilmu itu akan menuju. Diharapkan menemukan nilai-nilai imperatif, sikap, dan attitude dari suatu keilmuan. Perbedaan pandangan tentang wujud hakiki dari objek yang akan dikaji di filsafat ilmu menimbulkan berbagai aliran dalam filsafat. Misalkan, kelompok yang mengatakan bahwa objek yang dikaji adalah satu alirannya adalah monisme. Kalau yang mengatakan yang satu itu sifatnya ruh disebut spiritualisme. Yang mengatakan hakiki itu satu dan berupa jasad maka disebut materialisme. Kelompok yang mengatakan bahwa hakikat objek yang kita kaji adalah dua, sebuah dualisme, yaitu terdiri dari ruh dan jasad. Kelompok yang mengatakan bahwa pada hakikatnya objek yang dikaji adalah banyak atau majemuk, alirannya disebut pluralisme. Kelompok yang mengatakan bahwa kita tidak akan sampai pada hakikat, tidak mampu menjangkaunya, disebut sebagai agnositisme. Kemudian, kalau yang mengatakan bahwa hakikat itu tidak ada, disebut dengan nihilisme. Perbedaan-perbedaan pandangan itu menyebabkan
tentang status objek yang akan dikaji dalam filsafat ilmu. Berikutnya, pertanyaan-pertanyaan epistemologi seputar ilmu, diantaranya, bagaimana proses agar kita mendapatkan suatu ilmu? Kemudian, apa yang disebut sebagai kebenaran itu? Apa saja kriteria ilmu dan kriteria kebenaran itu? Dan bagaimana cara atau prosedur memperoleh ilmu yang benar? Apa saja yang perlu diperhatikan agar memperoleh pengetahuan yang benar? Kemudian bagaimana cara teknik atau sarana agar kita memperoleh ilmu yang benar? Sebab perbedaan metode tentu akan menghasilkan hasil yang berbeda. Perbedaan proses tentu akan menghasilkan kesimpulan yang berbeda. Oleh sebab itu, epistemologis ilmu harus dibahas dengan matang dan sempurna. Dalam sejarah filsafat, terdapat berbagai perbedaan pandangan tentang alat utama untuk memperoleh pengetahuan. Misalnya, ada yang mengedepankan rasio sebagai alat utama bagi memperoleh pengetahuan. Ada juga yang menyatakan bahwa wahyu adalah landasan tertinggi dari suatu keilmuan. Ada kelompok yang mengatakan bahwa ilmu tertinggi harus diproses melalui panca indera. Ada juga kelompok yang mengedepankan otoritas atau keputusan sebagai landasan tertinggi dari suatu keilmuan. Ada juga yang mengatakan bahwa intuisilah sumber utama dari keilmuan itu. Perbedaan pandangan tentang alat utama untuk memperoleh pengetahuan itu memunculkan aliran-aliran dalam sejarah filsafat. Misalnya, aliran rasionalisme yang mengatakan bahwa sumbangan akal atau rasio jauh lebih besar dari apa yang disumbangkan panca indera kita. Sebab ilmu pengetahuan yang hakiki itu harus diproses menggunakan akal. Tentu saja, pandangan rasionalisme ini mendapatkan bantahan dari empirisisme yang mengedepankan panca indera sebagai alat utama untuk memperoleh pengetahuan. Bahwa dari panca indera terlahirlah pengalaman-pengalaman itu yang akan memunculkan ide-ide dari ideal akan diproses menjadi suatu pengetahuan. Pandangan rasionalisme dan empirisme itu mendapatkan kritikan dari kelompok ketiga, yaitu kritisme yang berusaha memadukan antara rasio dengan panca indera, bahwa antar akal dan panca indera manusia memiliki peranan yang sama-sama penting dan saling melengkapi dalam proses mendapatkan suatu ilmu pengetahuan. Pada perkembangannya, muncul aliran-aliran lain yang memiliki perbedaan pendapat tentang alat utama untuk memperoleh pengetahuan. Misalnya, aliran fenomenologi yang mengatakan bahwa intuisi akan membebaskan kita dari prasangka-prasangka, sehingga intuisilah alat utama untuk memperoleh pengetahuan. Pada perkembangannya, muncul berbagai aliran lain yang menawarkan pandangan tentang alat utama untuk memperoleh pengetahuan, maupun wujud hakiki dari pengetahuan yang bisa kita telaah. Misalnya, muncul aliran idealisme yang mengatakan bahwa dunia fisik hanya dapat dipahami dengan jiwa maupun spiritual. Intinya, bahwa kita tidak semata-mata mengendalikan hal-hal fisik untuk memperoleh pengetahuan. Ada juga aliran materialisme yang menyatakan bahwa yang fisiklah yang bisa kita jangkau, sehingga hal-hal yang metafisika itu sulit untuk dijangkau kebenarannya. Adapun pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan landasan aksiologi suatu ilmu diantaranya adalah untuk apa ilmu itu akan digunakan, apa tujuan dari mempelajari suatu ilmu, kemudian bagaimana cara menentukan objek yang telah ditelaah berdasarkan pilihan-pilihan moral. Kenapa suatu objek boleh kita telaah sementara yang lain sebaiknya tidak kita pelajari? Bagaimana kaitan antara pengguna ilmu dengan kaidah moral? Bagaimana kaitan prosedur atau teknik yang kita gunakan untuk memperoleh ilmu itu dengan norma-norma yang sudah ada? Lantas, kenapa kita perlu menelusuri suatu ilmu sampai ke akar-akarnya? Apa sebenarnya tujuan dari filsafat ilmu itu? Yang pertama adalah dengan mempelajari filsafat ilmu, kita bisa membedakan sebagian jenis pengetahuan yang terdapat di alam semesta atau terdapat di dalam kehidupan manusia. Yang kedua adalah agar kita mampu mengenali berbagai jenis pengetahuan, bahwa ada yang pengetahuan yang sifatnya fisik, ada yang pengetahuan sifatnya metafisik, ada pengetahuan yang bisa dijangkau oleh panca indera, ada juga pengetahuan yang tidak bisa dijangkau oleh panca indera kita.
Dengan demikian kita dapat meletakkan berbagai jenis pengetahuan itu sesuai dengan porsinya masing-masing. Yang ketiga, dengan mempelajari filsafat ilmu, kita dapat mengetahui ciri-ciri setiap jenis pengetahuan, sehingga kita dapat memanfaatkannya dengan benar. Yang keempat, dengan belajar filsafat ilmu, kita bisa memahami sejarah konteks, latar belakang, dan metode berpikir dalam sebuah struktur keilmuan. Kita jadi tahu proses yang tidak hanya menerimanya begitu saja, karena ilmu yang diterima begitu saja tanpa diproses atau ditelaah lebih jauh bisa jadi adalah ilmu yang salah. Sebab untuk bisa menghargai ilmu sebagaimana mestinya, sesungguhnya kita harus mengerti apa hakikat ilmu itu sebenarnya. Sebelum kita beranjak membahas materi-materi lain seputar filsafat ilmu, ada baiknya kita kembali pada pertanyaan awal yang menjadi pembuka video ini. Apa yang dilakukan seorang filsuf ketika seseorang datang memberikan informasi bahwa suatu tempat sedang terjadi hujan? Dalam konteks filsafat ilmu, kita perlu membedakan secara tegas antara fakta, kepercayaan, kebenaran, dan pengetahuan. Fakta adalah sesuatu yang benar-benar terjadi ketika sudah kita telusuri kebenarannya. Misalnya, ketika kita sudah menyaksikan langsung hujan itu, maka itu adalah fakta. Misalnya, seseorang datang memberikan informasi, orang yang sangat kita percaya datang memberikan informasi tentang terjadinya hujan di suatu tempat, maka informasi itu baru akan berupa kepercayaan, atau itu bisa jadi kebenaran. Ketika kepercayaan itu sudah dipadukan dengan fakta yang kita temukan di lapangan, apakah fakta itu cukup untuk menjadikannya pengetahuan? Tentu saja tidak. Fakta perlu ditelusuri atau diproses lebih jauh sehingga menjadi pengetahuan yang hakiki. Dalam konteks inilah diperlukan penguasaan terhadap filsafat ilmu. Maka ketika seorang filsuf atau pembelajar filsafat mendapatkan informasi bahwa di suatu tempat sedang terjadi hujan, ia harus memastikan atau menelusuri lebih jauh apa hakikat hujan itu. Apakah itu hujan es, apakah itu hujan air, apakah itu hujan salju, apakah itu hujan abu, atau jenis-jenis hujan lainnya. Dia harus benar-benar memastikan hakikat dari hujan yang turun itu. Kemudian dari sisi epistemologis, seorang filsuf harus menelusuri pendekatan apa yang bisa kita gunakan ketika akan mengkaji tentang hujan. Kalau misalnya tujuannya adalah mengetahui kadar keasaman suatu air hujan, maka kita harus menggunakan pendekatan-pendekatan sains. Misalnya dengan mengambil sampel dari hujan itu, kemudian menelitinya di laboratorium. Atau ketika kita hanya ingin menelusuri seberapa dingin air hujan itu, maka kita tidak perlu membawanya ke laboratorium. Itu contoh sederhana bagaimana penerapan filsafat ilmu dalam kehidupan sehari-hari. Objek yang saya contohkan mungkin sederhana, yaitu tentang informasi hujan di suatu tempat. Bagaimana jika contoh itu lebih kompleks? Misalnya, ketika seseorang mengatakan di suatu tempat ada alien, apa yang harus kita telusuri? Bagaimana pendekatan yang akan kita pilih? Lebih jauh, untuk apa sebenarnya kita mempelajari atau menelusuri tentang munculnya alien itu? Itulah contoh materi filsafat dan kebenaran yang dapat saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.